Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas apa itu konsep aset. Perkenalkan, di sini ada Bagas Pamungkas, lalu ada Tasya Hanafi, lalu ada Atin Syahnisni, lalu ada Dika Valevi, dan yang terakhir Wiwit Herawati. Definisi aset. Aset dinilai memiliki sebagai manfaat ekonomi dan bukan sebagai sumber ekonomis. Karena manfaat ekonomis tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomis yang dapat dikategorikan sebagai aset. Selain itu, pengendalian aset tidak dibatasi hanya perusahaan bisnis, tapi secara luas. Karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset. Yang pertama, manfaat ekonomis. Aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan yang cukup pasti. Misalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensial jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas juga harus memiliki nilai manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa atau digunakan untuk melunasi kewajiban. Yang kedua, dikendalikan entitas. Aset harus memiliki dan dikendalikan oleh entitas. Entitas harus mampu untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukar, menggunakan manfaat ekonomis serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Yang ketiga, hadir akibat transaksi masa lalu. Kehadiran aset sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi kepemilikan atau penguasaan suatu aset. Harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang terjadi. Sebagai contoh adalah pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, asuransi dibayar di muka, dan transaksi lainnya. Yang keempat, karakteristik pendukung. Mengacu pada FASB, sejumlah karakteristik pendukung yang terkait dengan biaya berwujud pertukaran dapat dipisahkan dan ditegakkan secara hukum. Karakteristik pendukung ini memperkuat atau lebih memastikan keberadaan aset, tetapi tidak adanya pendukung tersebut tidak menghalangi objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Konsep dan basis penilaian. Konsep dan dasar penilaian aset untuk tujuan pelaporan keuangan dari dua dimensi, yaitu arah aliran aset dan waktu. Bila suatu aset telah dikuasai oleh suatu entitas, masalah penilaian yang muncul adalah dasar apa yang digunakan untuk mempresentasikan makna atau atribut aset secara tepat. Dasar penilaian menurut FASB. Yang pertama, historical cost, tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historial, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, current cost, beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu yang sejenis diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut. Dalam kondisi perusahaan yang normal, tidak akan dilikuidasi. 4. Net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terbersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setara yang akan diterima tanpa didiskon dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima, present value of future cash flow. Piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang
penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Yang keenam, fair value. Berdasarkan FAS 157, nilai wajar adalah harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran saat tanggal pengukuran. Selanjutnya, pengukuran. Yang pertama, pengukuran dapat diartikan penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat perolehan, yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Jika suatu sumber daya yang diperoleh suatu entitas tidak handal pada elemen pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat diakui sebagai aset, melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Secara akuntansi, aliran fisik suatu sumber ekonomi atau objek harus dipresentasi dalam jumlah rupiah sehingga hubungan antar objek bermakna sebagai informasi. Kos merupakan representasi kuantitatif suatu objek. Kos menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisik kegiatan ekonomi badan usaha. Selanjutnya, pengakuan. Mengutip Bill Cowney menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup, yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu yang pertama, deteksi adanya aset. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang memadai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomi dan kewajiban. Untuk mengakui aset suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, mengandung nilai. Untuk mengakui aset suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan. Yang keenam, verifikasi. Untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas dipenuhi. Selanjutnya, pengungkapan. Apabila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi, tentu saja akan terdapat sebagian informasi yang hilang, sehingga diperlukan adanya pengungkapan mengenai hal ini sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan tidak menyesatkan para penggunanya. Agar laporan keuangan tetap informatif, hal-hal yang harus diungkapkan sebagai penjelas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila sebagian kas bunga dikapitalisasi, bunga total yang terjadi menjadi bagian yang dikapitalisasi. Yang kedua, apabila tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, total bunga yang terjadi selama periode dibebankan sebagai biaya periode tersebut. Dan yang terakhir, penyajian. Secara umum, prinsip akuntansi yang diterima umum memberikan pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklarifikasi menjadi aset lancar dan tetap. Yang ketiga, aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan, misalnya metode depresiasi aset dan dasar penilaian sediaan barang.